Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Kali ini kita akan membahas sebuah portal yang bagus ya, free, yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam karya tulis ilmiah kita ya, skripsi, tesis atau disertasi kita dalam melakukan cek tingkat plagiarisme dari tulisan yang kita buat ya. Jadi kalian bisa membukanya dengan alamat plagiarismdetector.net ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi bawah nanti. Keterbatasan dari portal ini di sini hanya bisa memasukkan sekali cek itu hanya dengan batasan 1000 kata ya. Walaupun 1000 kata, nanti kalau kita ada tulisan kita itu teksnya lebih dari 1000 misalnya sampai 10.000 ya udah, berarti kita lakukan 10 kali tahapan untuk memasukkannya. Nah, kalau kita tidak ingin repot seperti itu ya, kita bisa melakukan pembelian lisensi dari portal ini ya. Di sini juga ada versi premiumnya, jadi kita bisa memanfaatkan ini kalau memang kita rasanya butuh ya. Jadi selain dari Turnitin ya, mungkin di kalangan dosen juga terkenal itu untuk pengecekan tingkat plagiarisme, yaitu akun Turnitin. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan ya. Walaupun itu berbayar ya, ini kita bisa lakukan langkah awal dulu ya. Langkah awal dulu untuk antisipasi agar nanti tulisan kita tidak banyak sekali plagiatnya ya, supaya ini kita menjadi murni ya, atau keunikan dari tulisan kita sendiri. Jadi bisa dibuka tampilannya seperti ini. Nah, kemudian nanti ada halamannya seperti ini ya, ada halaman teksnya. Kemudian di sini kita juga bisa memasukkan file ya. Kalau file ya, kita harus pastikan file kita itu memang terdiri dari 1000 kata ya. Kalau rasanya kita tidak bisa menghitungnya ya, kita ambil aja per teks saja ya, satu teks per paragraf untuk kita copy paste di sini ya. Ya, sekarang kita langsung saja untuk praktekkan pemanfaatan dari portal ini. Nah, jadi kita bisa buka ya, siapkan tulisan kita yang sudah ada ya. Saya ambil beberapa di sini ya, misalnya saya ambil bagian ini saya dulu ya. Nah, saya copy ya, saya blok dulu. Nah, kita sampai sini kita copy. Nah, kemudian kita paste di kolom yang sudah disediakan di sini ya, kita paste. Oke. Nah, di sini masih tersisa ya, jadi kayaknya yang saya copy ini baru terdiri dari 881 kata ya. Kalau seandainya masih ada lagi ya, kita bisa tambah ya, kita bisa tambah. Nah, nanti kita bisa paste di bawahnya ya, kita paste lagi, tempel. Oke, saya rasa mungkin cukup itu ya, 959 karakter ya dari katanya. Oke, berikutnya apa yang kita lakukan, kita lihat cek di bagian sini ya. Nah, di bagian mungkin tutup ya, nih di bagian sini ada tombol ya, cek plagiarism ya. Nah, di sini tombol sentralnya yang kita ingin lakukan proses ya. Jadi kita bisa lakukan proses langsung untuk pengecekannya. Jadi butuh beberapa detik atau waktu ya dalam dia mengecek, melakukan cek plagiarisme dari tulisan kita. Kita klik di sini. Oke, nah di sini waktunya akan loading ya, untuk memproses pengecekan di setiap data kita yang ada di internet ya. Nah, jadi kita biarkan saja menunggu sampai ini selesai ya. Nah, dimulai dari checkingnya di sini ya, checking 0% ya. Untuk memakan waktu saya langsung loncat saja, nanti kelihatan ya. Di sini saya lihat dari tulisan saya ini ternyata 50-50 ya. Plagiatnya sangat banyak sekali di sini ya, 50% ya plagiat dan 50% yang enggak ya. Nah, kalau kita lihat, nah kita bisa telusuri satu persatu yang mana yang plagiat itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di latar belakang ya, yang saya tulis di sini itu ternyata definisi-definisi yang diambil dari teori ya. Jadi persis sama dengan teori yang sudah ada di publish di internet ya. Di sini dilihatkan, di sini kalau kita lihat plusnya ini ya,
data 14 Maret ya untuk mencapai. Nah, ini ada 2%, ini ada berapa persen ya, ternyata 2% masing-masingnya ya. Kalau kita lihat di atasnya di sini ya, oke, nah waktunya itu 8 menit tadi ya. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, semuanya jadi yang ditandai dengan warna pink ini itu teridentifikasi sama penyebarannya di internet ya. Jadi sudah terpublish ya. Nah, kalau kita lebih detail untuk melihatnya atau menceknya, kita bisa download ya, download hasil dari report cek plagiat kita ini ya. Jadi kita bisa memberikan ini sebagai laporan ya, tingkat kesahihan tulisan kita mungkin dibutuhkan untuk akademik ya, kita bisa dapatkan ini ya untuk hasil laporan dari cek plagiat ya. Kita biarkan dia dulu mendownload. Nah, sembari itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, ada beberapa, jadi rata-rata di sini semuanya memang teori-teori. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya seperti ini? Nah, kita perlu pemahaman mengenai ya yang namanya itulah parafrase ya. Jadi kalimat ini kita lakukan editing ya. Kita lakukan editing agar supaya tidak persis sama dengan yang ada di internet ya. Editing ini tidak mengurangi kaidah ya. Oke, kita download dulu ini yang tadi ya. Nah, ini ya, ini hasil dari download ya, hasil dari report checking plagiat kita. Nah, kita bisa tahu teridentifikasi seperti ini ya, tujuan yang diselenggarakan. Nah, ini ya bagian ini diambil dari sini, diambil dari sini ya, semuanya terdetek ya. Nah, ini reportnya, ini bisa kita print. Nah, kalau misalnya kita plagiatnya kecil ya, kita bisa lebih pede ya untuk memberikan ke laporannya untuk akademik ya. Wah, ini tingkat plagiat kita sedikit ya. Nah, saya ulangi lagi kembali tadi masalah untuk parafrase. Nah, untuk lebih jelasnya nanti untuk memperbaiki ini supaya tidak sama ya, artinya ini memang ini ya makna kalimatnya, tapi kita kalau kita masukkan persis seperti ini ya tentu akan terdetek ya. Nah, tentu kita lakukan parafrase terhadap kalimat ini ya. Bagaimana cara parafrasenya itu ya, nanti Anda bisa lihat di video channel yang ada di YouTube saya ini ya. Oke, demikian yang bisa saya berikan tutorialnya, semoga bermanfaat dan jangan sampai plagiat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.